Budi, sekarang kita lagi di Lampung nih, kan? Dan kebetulan kita lagi ada di pesisir laut. Otomatis kalau misalnya di daerah sini kita tuh wajib banget makan seafood. Nah kebetulan sekarang kita lagi ada di Pondok Nelayan, which is tempatnya para ikan-ikan yang datang langsung dari nelayan. Fresh banget kan? Yup, dari sekian banyak warung seafood di Bandar Lampung, yang satu ini katanya andalan warlock banget nih foodies. Nah penasaran kan, apa sih yang bikin spesial? Oh, tuh lihat foodies. Tebel banget, bumbunya juga meresap banget nih. Makan, bismillah. Fresh banget, nggak bau amis sama sekali. Full daging, bahkan les tulang. Dan dibumbuin secara sempurna. Manisnya dapat, pedasnya dapat, gurihnya juga dapat. Porsi ikannya juga kan main deh foodies, jumbo banget. Buat sharing sekeluarga kayaknya sih cukup nih ya. Pas dicampur pakai nasi rasanya tuh pas banget. Apalagi nih tekstur dagingnya yang padat banget, tebal banget. Dimakan barengan jadi kayak kiri kanan berasa semua gitu loh. Sebelah sini daging ikan semua, sebelah sini nasinya. Kecampur jadi satu. Mantap nih. Pilihan yang tepat berarti. Tuh. Ayo jangan lupa nikmatin ikan bakar bumbu pedas manis ini nih pakai sambal foodies. Kulineran di Lampung sih ya nggak afdol kalau nggak nyocol sambal rampainya. Udis, sambalnya nampol sih, terasinya berasa, terus ketemu tomat rampai yang bikin seger. Ini cocok banget nih. Udis, kita lanjut nih ke menu berikutnya, ada rajungan. Nah, masih fresh banget dan ukurannya juga gede-gede banget. Siapa di sini yang suka rajungan? Ini dia nih, lihat dagingnya tebal banget di tengah. Lampung memang menjadi salah satu daerah penghasil rajungan foodies. Jadi setiap belahan yang kita buka nih, ini tuh penuh sama daging, beneran. Dan dia tuh nggak ada amis sama sekali, berarti real ya. Ini diambil hari ini, dimasak hari ini gitu loh. Jadi belum lewat perjalanan dan lain-lain, jadi rasanya masih asik banget. Saus Padang mah emang udah jadi soulmate-nya rajungan ya. Kebayang dong manisnya daging rajungan ketemu saus merah kental. Super menggugah nih foodies. Foodies, ini dia nih, udang goreng tepung style tempura real ini mah. Di mana lagi nih ketemu sama udang sejumbo ini? Bukan diambil dari tambak, tapi ditangkap langsung dari laut. Fresh dagingnya tuh kayak nampol banget loh foodies. Ada tekstur garing dari tepungnya di luar, lembut dari udangnya di dalam. Udah kayak gitu, rasa manis dari udangnya tuh keluar banget foodies. Ini perpaduan yang perfect banget sih. Tempat makan yang satu ini emang wajib banget nih masuk ke wishlist kalau lagi liburan ke Lampung ya. Lokasinya tepat di bibir pantai foodies. Bikin experience makan semakin asik ditemani sama view laut yang cakep. Wah, kalau kayak begini mah perut kenyang, mata cemerlang. Nah, kalau misalnya kalian pengen nyoba, langsung aja scan QR code yang ada di layar. Sekali scan, informasinya langsung muncul semua. Datengin langsung, cobain langsung gimana freshnya seafood yang satu ini foodies. Ini sih definisi makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi foodies. Bener banget. Nah, katanya baksonya itu berhadiah foodies. Langsung aja kita cobain ya. Yes, bakso di sini tuh unik bing-bing. Ada bakso rusuk berhadiah yang harganya receh foodies. 20.000 aja kamu udah dapat mie, bakso rusuk dan bakso kecil serta tetelan. Dan Nida, ini pasti berhadiah? Yakin, yakin. Yakin ya? Ya, pasti ada. Oke, makasih Teh Nida. Aku mau langsung bongkar nih ya. Ya.
Budis, kita langsung bongkar aja nih. Ini dagingnya empuk banget dan nggak berasa bau. Legit banget Budis, daging Budis. Makan sambil cari hadiah, waduh definisi kenikmatan combo ya. Apaan nih Budis? Yeay! Budis, ternyata aku dapat hadiahnya Budis. Kayaknya duit deh Budis. Budis, rasa penasaran aku sudah terpuaskan. Aku sudah mendapatkan hadiah dari bakso rusuk berhadiah ini Budis. Kalau lebih beruntung lagi, Foodies sabi banget nih dapat hadiah Rp20.000 loh. Jadi grand prize-nya tuh udah kayak dapat seporsi bakso gratis tis. Wah beneran gacor nih Foodies. Segacor menu lainnya yang wajib dicoba ini. Ada tulang sumsum mercon spesial yang beratnya sampai 1,5 kg. Dengan isian pelengkap seperti bakso kecil, tahu bakso, odeng, dan juga kikil. Mantap! Gede banget Budis. Tuh, dan ini banyak cabenya kayak Gunung Merapi Budis. Wow. Udah Budis, langsung aja kita cobain ya Budis ya. Bener-bener empuk. Mantep banget Budis. Sum-sumnya itu lembut banget, kayak lumer gitu di dalam mulut Budis. Tulang sumsumnya ini pakai tulang sapi import yang dipresto kurang lebih 1 jam sampai empuk. Dan juga ada kikil Budis. Tuh, coba kikilnya Budis ya. Wah, sekalian kuahnya nih Budis. Pedes nggak ya? Kikilnya empuk banget Budis. Langsung pas. Nah, dan kuahnya tuh nggak terlalu pedes Budis. Mungkin ya Budis, kalau Budis mau pedes, Budis gigit aja nih rawitnya nih. Nah, sini nih. Maju kamu sini Budis. Nih, makan nih. Hah? Aku? Nggak berani aku deh. Wah, mantap numero uno ya. Wajar nih sabi ludes 100 porsi dalam per hari. Cakep bener. Nah, kalau Foodies kepo sama harganya, ya udah scan aja QR code yang ada di layar kamu ya. Warung ini buka setiap hari kecuali hari Jumat Foodies. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, ini masih panas banget ini Foodies nih. Ngebul banget nyobain cheese coin. Ini koinnya gede banget, mah kagak bakal bisa nggak bisa bakal kerokan itu. Kayak slow tip yang buat ngencengin ini ya, mesin air bautnya. Jepang. Tapi emangnya Foodies, jajanan manis pakai keju mozzarella kayak begini tuh ngasih sensasi makan yang unik. Saking stretchy-nya, si impor sampai susah tuh mutusin kejunya. By the way, cheese coin yang ada di Takashimura ini tuh punya banyak pilihan rasa Foodies. Mulai dari yang original, tiramisu, sampai yang coklat pun ada. Foodies, kejunya, tuh kan nih, no. Kayak ini kan tuh, kayak selotip, no. Set. Lembut banget coklatnya, terus kejunya banyak, no. Kejunya kok molor mah tidur. Melar. Wah, tumben-tumbenan nih Ratu Macan Pulau Gebang outfitnya beda ya Foodies. Spill dong Po, lagi jajan di mana sih ini? Foodies, sampai lupa ini kita saking keenakan. Ini kita lagi ada di Pasar Jambo. Ini tuh ada festival Jambore Nasional. Jambore Nasional ke-12 ini digelar Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Gelaran acara 5 tahunan kali ini melibatkan sekitar 19 ribuan siswa pramuka usia penggalang.
Mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di sela-sela agenda kegiatan pramuka, para peserta Jamnas bisa keliling sambil belanja souvenir dan jajan di foodies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Po. Bu, ada nasi nggak nasi? Nasi, Heeh. rice ball. Oh, rice ball. Ya, mau yang pakai apa? Nah, rice ball itu nasi di dalam bola. Rice ball ini nasi sini. Dakocan, ada dakocan. Kocan, dakoci. Dakoci. Oke, boleh. Dakoci. Ini kan sate dakoci ya? Ya, sate Ayam. dakoci. Po. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Nah, Pudis tuh kalau ada nasinya gini kan kenyang. Anak-anak juga pasti suka kan ngenyangin kan, biar dia kuat kan. Ya, Bu ya. Asik nih foodies, empok makannya bareng sama adik-adik Penggalang. Sambil makan bisa kali ya sharing-sharing pengalaman pertama ikut Jambore Nasional. Ini dari mana aja nih? Kalau aku dari Maluku Utara. Dari Maluku Utara, Saya dari Jawa Timur. Jawa Timur, Dari Aceh. dari Aceh. Terus kemarin naik apaan? Kalau saya naik kapal. Naik kapal. Ya, 5 hari di atas kapal. 5 hari di atas kapal. Ya. Rata-rata makanan yang dijual di Pasar Jambo tuh jajanan kekinian dari sekitar Jakarta foodies. Ini tadi ayam ini ya, ayam kayak ayam tepung gitu. Ya, pop gitu. Ayam pop, Kayak pop. iya kayak ayam pop. Di sana ada nggak di makan di daerah Maluku? Ini yang jual tuh dari luar-luar aja. Oh, kalau di sana lebih kayak makan ini ya sagu gitu ya? Iya sih, ya, sagu. Hmm. Kayak sagu. Ini makanan khas daerah. Oh, makan daerah. Kalau di Nganjuk, Foodies yang suka jajanan kekinian pasti kenal ini dong, dakochi. Yes, dibilang cemilan kok ya, tapi porsinya gede. Kenyang ini mah walaupun tambah nasi ya, Mpok. daging ayamnya tuh gede-gede banget, terus matang dengan sempurna, no. Foodies mau juga dong seru-seruan kayak Mpok nih. Spil yes infonya cus, Pok. Pudis yang mau tahu ya, yang pengen kemarin ini tuh cuma sampai tanggal 20 doang, jarang-jarang ini ada event ini 5 tahun sekali ini Jambore Nasional tuh. Biar kagak keder udah lebih jelasnya scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Menu receh tapi rasa Kala pisah, enggak recehan. Foodies, belusukan ke pasar tradisional di Thailand yuk. Jualannya sih mirip-mirip sama nih sama pasar tradisional yang ada di Indonesia. Ada pedagang buah, sayur, ikan, daging, pokoknya macem-macem. Nah ini nih yang bikin belusukan ke pasar spesial. Ada kereta lewat guys. Namanya Meklong Railway Market atau orang lokal nyebutnya Talat Rom Hub yang artinya pasar payung lipat. Ternyata keretanya itu lambat ya, mungkin karena di sana tuh ada stasiunnya, dikira itu cepet bus gitu kan. Pasar tradisional ini sudah ada lebih dari 100 tahun loh foodies. Wow, bahkan nih lebih dulu berdiri sebelum rel keretanya dibangun. Jadi bukan pasarnya yang numpang rel loh ya, tapi justru rel kereta nih yang dibangun menembus pasar. Makin kesini ternyata makin banyak jual ikan. Plus ini jalannya memang agak sedikit miring-miring karena banyak banget orang dan sempit jalannya ya. Jadi ini terlalu deket banget sama rel keretanya. Gara-gara the power of social media, pasar Meklong ini kayak makin banyak dikunjungi sama turis. Pedagangnya jadi makin beragam deh tuh. Gak cuma bahan makanan, tapi banyak kafe dan juga penjual souvenir. Banana cita. 40 baca. 200 kan. Selain kereta lewat yang jadi atraksi, pedagang di sini nggak kalah menarik perhatian nih foodies ya. Salah satu yang paling viral ya penjual kelapa muda yang di social media nih sering banget dijuluki sebagai Crazy Thai Coconut Lady. Jauh-jauh minum air kelapa karena
Karena atraksinya itu yang bikin orang-orang jadi pengen beli. Ya, Wan, neng kelapa cup. Pokoknya kalau nggak bisa bahasa Thailand diganti cup aja belakang ini. Sebutan Crazy Thai Coconut Lady itu muncul dari turis dan juga netizen gara-gara di tengah pasar yang super ramai ini dia mah tetap dong bisa jualan sambil menghibur. Tapi emang bener-bener dia atraktif banget sih gitu kan, karena ini kereta mau lewat, jadi aku mau minumnya pas barengan nanti kereta lewat ya. Terus dia langsung, masuk. Tren. Wow, makannya seru banget ya. Wow, halo. Belusukan yang gak cuma jajan nih, tapi sekalian lihat kehidupan pedagang di pasar Meklong yang udah turun-temurun. Halo. Oke, Sweet. Lagi ribet dia. Sweet banget ini, manis banget. Kelapanya sweet, very sweet. Thank you. Harga kelapanya receh aja kok foodies, cuma 10.000 tuh. Kamu udah bisa lihat atraksi yang menghibur dan menikmati kelapa yang lazis. Makan receh, Makan leceh, menu receh, menu receh, tapi rasa kala pisah, enggak recehan. kali Foodies, kalau cari makanan halal di Bangkok, di sini nih tempatnya. Namanya Ram Kam Heng Night Market. Di pusat kuliner halal terbesar di Bangkok ini, jajanannya macam-macam loh foodies. Iya, harganya pun udah pasti receh dong. Namanya juga makan receh. Nggak cuma jajanannya yang seru, on the way ke Ram Kam Heng Night Market ini juga asik loh foodies, naik perahu. Wah, judulnya belusukan ala warlock nih. Namanya foodies Klong Sen Sep, boat service alias taksi airnya orang Bangkok. Kanal sepanjang 72 km ini sudah digunakan sejak abad ke-19 loh. Wow, keren banget nih. Perahunya udah datang. Ternyata, Nah foodies, naik perahu kayak begini tuh efektif banget buat menghindari macet di jalan raya. Gak heran ya kalau taksi air begini jadi salah satu transportasi andalan warlock di kota Bangkok. Cuma 14 baht menuju Ram Kam Heng Market tadi dari Mall 3 gitu kan. Seru ya, naik boot zaman sekarang tuh. Tarifnya tergantung jarak nih foodies, mulai dari 10 hingga 20 baht aja atau sekitar 5 sampai 10 ribu rupiah. Lumayan ya kan daripada naik taksi di jalan raya. Nggak pakai lama, cuma 15 menit only udah nyampe dong di night marketnya foodies. Mungkin karena ini di jam sore ya, foodies ya. Jadi kondisi boothnya ini penuh dari ujung ke ujung. Yang kursi itu full, yang diri juga ini udah full banget. Nah, ini aku udah sampai dan langsung mau cari makan habis ini. Karena lokasi night market ini tuh deket kampus, pengunjungnya tuh kebanyakan mahasiswa dan juga warlock. Jarang-jarang loh foodies, turis yang belusukan sampai ke sini, iya. Nah, salah satu yang favorit di sini tuh shabu yang isinya tuh aneka sayur, daging, serta seafood foodies. Terus pakai kuah mala, wah auto keliling 3 negara nih kita. Jajan makanan ala Jepang di Bangkok, tapi pakai kuah ala Chinese foodies. Nah, foodies nih dapet nih kayaknya ya. Ini kayaknya berkuah-kuah, panas-panas, kayaknya enak nih ya. Dan ini macem-macem nih tuh foodies. Wah. Tinggal pilih-pilih deh tuh isiannya sesuai selera ya. Setiap satu tusuk atau satu porsi harganya mulai dari 10 baht sampai 15 baht. 95 baht. Kopun Cup. Let's go foodies, kita hunting lagi yang enak-enak yuk.
Lanjut, kita cari yang manis-manis nih, biar balance sama kuah mala yang berempah. Crepes di Thailand ini nih agak berbeza sama crepes yang ada di Jakarta. Sering banget disebut sebagai crepes sejuk karena isinya tuh whipped cream dingin dengan aneka selai rasa buah manis dan asam. Jadi aku mau beli crepes. Ini warna-warni yang pink ini satu. Neng. Oke deh, sip, langsung kita cobain yuk shabu kuah malanya dulu Yuki. Katanya sih bisa bikin badan jadi hangat gitu. Apa iya? Dia ini merah banget tuh, karena oil dari si cabe oilnya tuh full banget ya foodies ya. Tapi dia pas dimakan, pas dicobain kayak gini nih, masih aman sih. Nggak yang terlalu pedes kayak kita makan sambal cabai rawit, dia beda dia. Sensasi kebasnya tuh dari lada khas Tiongkok yang namanya Sichuan pepper. Mirip-mirip lah sama andaliman khas Sumatera Utara gitu loh foodies. Walaupun ini penampakannya sangat merah, tapi untuk tingkat kekentalannya ini biasa banget nih. Nggak kental, bahkan memang dia tergolongnya termasuk masih cair. Jadi jangan ketipu sama warnanya ya foodies. Mala sop ini memang merah pekat karena pakai chili oil, tapi pedesnya nggak segarang penampilannya kok. Sebelum pulang, aku mau habisin dulu si crepes warna-warni ini. Nah kalau di Indonesia sih mirip-mirip pancake durian gitu kali ya. Ini teksturnya juga lembut jadi berasa ringan aja gitu pas dimakan. Nikmat. Sesuai dengan bobotnya nih ya, yang ringan. Jadi pas dimakan itu lembut banget. Dan isiannya ini simple. Cuman ada whipped cream, terus ada strawberry jam di sini. Tuh. Dan ini dia isiannya, aku buka foodies. Nah. Wow, tuh kan. Ada selai stroberinya dan memang bener-bener whipped cream sih. Tuh. Ini rasanya cuma satu, manis udah. Crepes Thailand sebenarnya terinspirasi dari crepes ala Prancis, tapi disesuaikan sama selera lokal. Ternyata antara nyobain yang strawberry dan coklat ini beda banget foodies ya. Kalau menurut aku nih rasanya lebih nyatu aja gitu kan. Buat penutup jajan kita kali ini foodies, crepes Thailand ini tuh emang pas banget sih. Manis asam segernya itu cocok banget buat netralin lidah kita. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lagi di BKT Foodies. Di sini banyak banget jajanan. Cuman yang aku mau cari adalah chicken wings yang lagi viral banget. Cuman belum ketemu nih. Gini deh nih foodies, kalau jajan ke BKT, spot favorit weekendannya warga Jakarta Timur dan sekitarnya. Ada sempol di jajanan SD nih. Sambil nunggu chicken wings, kita makan sempol dulu foodies. Tuh sempolnya, lihat tuh. Disiram saus sambal ya. Tuh, lihat. Kita makan dulu foodies. Masih panas. Kenyal, dia gurih dibalut sama telur ya. Ini sempolnya, dia crispy. Luarnya kan telur garing, dalamnya foodies masih kerasa ayamnya loh foodies. Serius loh. Wah, ada yang kasihkan makan sempol nih sampai lupa mau jajan chicken wings viral deh tuh. Cilok ya? Cilok bersaudara. Wow, cilok. Kalau gitu aneh pesen deh, Pak. Eits, malah salfok lagi kan sama cilok 10 ribuan. Oh, ini tetelan ya di blender sama daging, Pak ya? Iya. Tuh, lihat foodies. Bulet. Lihat daging ayam nih. Penuh. Pedas, manis. Kecapnya bikin manis, sausnya bikin gurih. Dia pedas, manis. Kenyal, dalamnya berasa ayam. Mirip bakso dia nih.
Nah, chicken wings yang Ismet cari-cari ada di sini nih, di dekat lampu merah Jalan Swadaya di Duren Sawit ya. Namanya Spicy Wings. Kak, ini aku masih kebagian kan nih Kak? Masih ya? Alhamdulillah Foodies masih ada Foodies. Spicy Wings punya 7 pilihan saus racikan sendiri. Mulai dari spicy, saus keju, mentega, mustard, barbecue, bulgogi, sampai sweet garlic. Base sausnya tuh campuran saus sambal dan juga kecap manis yang ditumis dengan bawang bombay Foodies. Nah, best sellernya di varian saus mentega ini nih. Tampilannya lihat tuh, mewah ya. Chicken wings ya, dia niat banget jualan loh. Walaupun lapak gitu tapi jualan niat banget. Nih norinya lihat tuh. Aku makan dulu biar pada kepikiran, bismillah. Asin, gurih, kerasa aroma lautnya ya. Ini si norinya ya berasa banget. Jadi tuh rasanya jadi kaya banget gitu loh. Mau yang lebih spicy? Cus cobain varian Spicy Wings Mustard. Tampilannya sih imut ya, tapi pedesnya nampol pol-pol. Terus ada hint rasa asam, kayak juga pedes, manis, and creamy gitu dari mustardnya. Sekarang yang mustard Foodies. Lihat, dia kayak mentai gitu atasnya ya, tapi nggak di-torch kayaknya. Tuh, ini chicken wingsnya gede loh Foodies. Lebih manis ya. Dia gurihnya nggak terlalu, tapi ada sedikit gurih. Dalamnya berasa juga, nih lihat nih. Tepungnya nggak terlalu tebal, dagingnya lembut juga. Ini si bumbunya Foodies, jujur ya, creamy banget loh. Aftertaste-nya pedas. Udah mempengen? Udah kepikiran belum Foodies? Cus lah, atau diborong yuk. All varian harganya cuma 6.000 aja per potong. Receh kan? Daripada penasaran, langsung aja datang scan QR di layar kaca kalian. Buruan datengin Foodies. Ini definisi ya, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, kita jajan sarapan favoritnya orang Uzbek yuk. Bukan pastel, bukan samosa, namanya somsa. Cara masaknya unik banget loh, bikin jadi bertinyi-tinyi ya nggak? Nah Foodies, ternyata ini kalau masaknya itu di panci, nggak tahu ini namanya panci atau apa, ini gede banget. Ini ditempelin di bagian dindingnya ini, dan ini kalau udah matang langsung diangkat kayak tadi Foodies. Ini tuh namanya tandoor alias oven dari tanah liat yang bentuknya tabung. Suhunya bisa panas banget Foodies. Curiga deh nih masaknya pakai api asmara kali ya, yang dahulu pernah membara. Effort buat nempelin ke dinding bagian dalam oven itu sepadan sama hasil somsa yang garing di luar and berlapis cantik. Nah, katanya somsa di Chor Tanur atau For Tanur Samarkand ini dikenal sebagai salah satu somsa terbaik di Uzbekistan. Ya ada, langsung aja kita takis bareng. Cus! Kalau dilihat nih kayak kue kering kayak gitu, kayak croissant, tapi bukan. Ini bukan croissant. Nah ini somsa ini temennya sama ini tuh, sama sambal yang merah banget ini. Sama saya pesan 3 nih, salad 1, 2, 3. Nggak tahu salad apa aja. Yang penting nanti saya rasain, saya cobain satu persatu Foodies. Foodies, gurih banget. Gurih, kriuk abis adonannya ini gurih, kriuk banget. Daging yang ada di dalamnya, ini enak banget. Jadi beneran kayak daging ditumis kayak gitu. Ini rasanya gurih, sedap banget asli. Yang terkenal dari Chor Tanur ini adalah somsa daging sapinya Foodies. Dagingnya dipotong besar, kemudian dicampur sama bawang bombay dan juga sedikit lemak. Jadi pas dipanggang tuh, sari-sari dagingnya keluar. Bikin daging jadi tetap juicy and non-pulity. Ketemu sama kulit somsa yang garing berlapis dan juga manisnya bawang bombay, pecah banget Foodies. Oh ya, di sini juga punya aneka salad yang gak boleh dikasih lolos gitu aja loh ya Foodies. Ada salad ikra, smack salad, dan ceke salad. Oke, kita cobain dulu yang si Indah yang kelihatan pedas nih Foodies.
Ikra, namanya ikra. Dia berbagai macam potong-potongan, ada tomatnya juga. Terus ini apa, terong deh kayaknya, tapi terongnya dibuang kulitnya gitu. Dipotong-potong, dikasih cabai. Kelihatannya pedes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Asli, ini enak. Perpaduan rasa pedas, asam seger dari tomat, ada manis-manisnya dikit, gurih, sama ada daun mint. Oh my god. Tampilannya sederhana tapi rasanya unik banget. Didominasi sama tomat, jadi kayak rasanya tuh seger gitu, Foodies. Nah, fun fact-nya nih Foodies, banyak orang Uzbekistan yang sering stok ikra pas lagi musim panen tomat dan juga terong. Kira-kira kayak orang Korea stok kimchi gitu lah ya. Oke. Nah, saya cobain caka, Foodies. Caka ini saya nggak tahu ya, dari daun-daunan kayak gitu kayaknya. Dicampur sama yogurt kayaknya. Oh my god. Ini warnanya putih, hijau gitu. Cakep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi ini tuh berbagai macam potongan. Ada apa ya? Yang jelas ada potongan timun kecil-kecil. Terus ada daun apa ini yang hijau, bayam atau apa. Terus dicampur sama yogurt. Bahannya asam segar banget. Jadi Foodies, caka tuh olahan yogurt yang disaring selama beberapa jam sampai teksturnya tuh mirip sama Greek yogurt. Dipadukan sama timun, selada, peterseli, dan juga daun bawang. Ini rasanya seger benar. Nah, kali ini namanya snack salad. Perpaduan keju, tomat bawang putih, mayones, dan juga crouton yang crispy bikin nagih banget. Ya, mari kicap yuk! Asli Foodies, ini kejunya orang Uzbekistan itu enak banget. Jadi kejunya tuh kayak agak kenyal, manis, gurih kayak gitu. Dicampur, ditambahin sama mayonesnya yang juga manis. Terus potongan roti yang crispy gurih. Sama tomat yang asam seger. Oh my god. Pantes namanya Smart Foodies, artinya tuh rasa atau kelezatan. Cocok. Nah Foodies, kalau kesamarkan, kamu wajib banget nih mampir ke Chortanur ya. Modal 50 ribuan doang, udah bisa makan somsa dan juga salad khas Uzbekistan porsi ramean. Gimana? Mantep kan? Oh ya, for your info Foodies, somsa di sini tuh sering habis di jam rame, kayak jam sarapan ataupun di sore hari. Jadi pastiin datang di waktu yang tepat, oke Foodies? Asli Foodies, kalau datang ke kota Samarkand, wajib mampir ke restoran ini. Nanti alamatnya saya cantumin di bawah Foodies ya. Jangan lupa Foodies, terus saksikan Makan Receh karena hanya dimakan receh. Menunya receh, harganya receh, tapi rasanya yaksi Foodies, tidak recehan. Biasanya kalau masak kerang itu salah, ini tuh pasti alot, ini tuh enggak. Para Foodies pecinta seafood, sini yuk kita kumpul nih. Santoro Remo traktir kita makan kerang rebus yang sambal dan sausnya yahut banget Foodies. Nama warungnya Papa Kerang Rebus. Katanya sih warung kerang rebus teramai sekota Medan nih. Mantap kali. Ya, yang kerang bulu dulu ya. Nih kerang batu. Nih. Kalau kalian pernah makan kerang darah, ini rasanya teksturnya kayak kerang darah. Ya. Kalau yang ini bedanya lebih lembut banget ketimbang ini. Kalau aku sih karena aku orang Medan, ini salah satu favorit aku. Ya. Terus kita makan ini. Ini tadi kerang bambu yang gede-gede banget. Ya. Kita coba pakai ini dulu ya.
Ini matangnya sumpah. Biasanya kalau masak kerang itu salah. Ini tuh pasti alot. Ini tuh enggak. Gak heran ya kalau Papa Kerang Rebus ini rame banget. Setiap harinya bisa menjual 100 sampai 150 kilo kerang. Wadidaw nggak tuh? Wadidaw dong. Kalau ini kerang yang gede banget tadi. Nih Foodies, lihat bentuknya. Kita tusuk dulu. Nah, cantik bukan? Karena dia gede jadi butuh proses untuk nelannya. Tapi ini lembut banget. Oke, kerang-kerangnya udah semua, sekarang kita cobain seafoodnya. Skoy. Pertama kita cobain keong macan dulu ya Foodies. Namanya keong macan nih, karena rumah seafoodnya emang punya motif mirip warna macan Foodies. Lucu ya? Kalau ini, buat kalian-kalian yang doyan makan kerang atau makan seafood ya, itu yang bertekstur. Foodies, menikmati kerang dan seafood itu tapi nggak bau amis mah emang sesuatu banget ya. Ini benar-benar sesuai rumornya. Semuanya yang ada di Papa Kerang Rebus itu segar dan nikmat. Harganya juga nggak kalah nikmat loh Foodies. Ya, baik kerang ataupun seafood semuanya rata cuma 25.000 per porsi. Receh ya Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Ngamuk-ngamuk. Betul. Di balik ganasnya ombak dan sunyinya perbatasan, ada prajurit yang memilih setia, bukan demi nama, tapi demi Ibu Pertiwi. Berdiri di garis terdepan, menjaga indah dan kayanya Laut Nusantara, karena laut ini milik kita. Garda Samudra, Senin 17 Agustus jam 1 siang.